kami terpaksa mengungsi ke Parung Bogor di vilanya kami karena di komplek DPR di daerah Ciputat itu sudah banyak daerah-daerah yang dibakar seperti Ramayana dan yang lain-lain di sekitar Ciputat. Jadi ketika kami bukan pindah ya sebenarnya, ngungsi ke Parung Bogor di tahun 98 itu, kami selama 3 bulan dan itu tidak ada listrik, tidak ada air. Dan kami melihat di sekitar Parung Bogor itu banyak anak-anak perempuan yang tidak sekolah. Dan mereka rata-rata bisa dibilang bekerja di warung remang-remang yang terkenal dari Parung sampai Puncak. Jadi ketika almarhum suami melihat keadaannya seperti itu, kita forward ke next slide please. Thank you. Jadi bisa dilihat dari foto di 16 Juni 1998 kami ngungsi terpaksa melarikan diri dari komplek DPR di daerah Bintaro. Saya dengan almarhum suami dan waktu itu anak saya masih 6, kami ngungsi ke Parung Bogor. Dan kami mulai bangun pesantren pertama itu yang bisa dilihat kalau orang bilang kobong 4 kali 3 meter. Itu adalah asrama pertama setelah kami bangun musolah Nur Syaukat di tanah kami yang kami beli from zero. Sekarang alhamdulillah lahan kami di Parung Bogor itu sudah 25 hektar dan itu di luar 11 hektar untuk perikanan kami, pembibitan dan pengemukan ikan. Jadi semuanya everything is free from food, lodging, accommodation, education dan sampai ke kesehatan. Kerana kami mengajak anak-anak perempuan di sekitar Parung Bogor untuk mondok gratis di tempat kami, mereka tidak mahu kerana mereka bilang untuk apa kami sekolah, untuk apa kami mondok, untuk apa kami kerja, kami sebentar saja di warung remang-remang kami sudah bisa dapat uang. Dan itu yang terkena namanya cabai-cabian. Dan Habib merasa sedih jika seorang ibu melahirkan anak-anak yang dari keturunan yang tidak jelas belum tentu bisa menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Jadi Habib bilang nggak apa-apalah kita buka aja pesantren ini gratis untuk siapa yang mondok. Jadi dari 1998 sampai 2010 kami punya santri yang gratis semuanya ada 23.000. Di tahun 2010, 1 minggu sebelum Habib sakit dan meninggal, Habib bilang dengan saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi, kamu akan mengurus Nurul Iman, semua aset-aset pondok, semua aset-aset Nurul Iman untuk memberi makan, pendidikan dan kesihatan gratis buat santri yang ada di Nurul Iman dari PAUD sampai perguruan tinggi sampai kami nikahkan. Dan benar seminggu kemudian Habib meninggal di hari Jumat jam 9 pagi dan saya mengelola Nurul Iman dari 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 11 tahun. Dan sebagai seorang istri yang tidak pernah tahu mengurus economy and business, I really have to start from minus kerana waktu itu ketika Habib meninggal mendadak itu saya punya hutang beras 1 miliar, gaji guru dan listrik belum bayar 3 bulan dan saya harus menjual perhiasan saya, berlian saya, mobil Jaguar dan yang lain-lain untuk membayar hutang. Dan alhamdulillah setelah itu saya melihat usaha-usaha yang sudah ditinggalkan almarhum suami dari 25 unit usaha, sekarang kami sudah punya 59 unit usaha. Di situ kami profesionalkan semua lahan-lahan wakaf, semua pabrik-pabrik wakaf kami, pabrik air minum, pabrik roti yang produksi roti 15.000 per hari, semua kami profesionalkan. Saya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Kris sebagai waktu itu Chief Executive Officer saya yang waktu itu mengelola saham dan mengelola tambang batubara kami di Kaltim. Dan dari situ saya minta tolong Pak Kris untuk membantu bagaimana Nurul Iman dengan unit-unit usahanya, dengan pabrik-pabriknya, dengan peternakan pertanian perikanannya bisa patona amanah sidik untuk tabligh bisa dikelola secara profesional, accountable and transparent.
Okay, next slide please. Jadi untuk bisa bertahan, manusia itu have to focus on few. Slide berikutnya. Jadi untuk bisa bertahan, saya berikutnya, saya fokus di few: food, energy, water and waste. Berikutnya lagi. Yes. Jadi dari sini, alhamdulillah, dengan dibantu Pak Krishna yang benar-benar profesional, santri-santri kami yang sudah selesai S1, ada yang namanya internship program of 2 years, 2 tahun, mereka dilibatkan di dalam usaha-usaha pondok. Jadi dari few itu food, mereka di agriculture, animal husbandry, fisheries, and then kita punya pabrik roti, tahu, tempe, Sulaiman, susu kedelai Nurul Iman, itu di food. And then we have the energy side, kita ada biogas, ada solar panel, furnace, steam furnace, dan juga kami juga bisnes air minum, di mana kami mengelola air minum dalam kemasan, kami punya pabrik botol air minum, dan juga air minum untuk community drinkable tap water. Dan yang terakhir, kami punya tagline adalah there's no trash but cash. So everything have to be recycled, reduce and reuse, and we get the rupiah. So it's not 3R but 4R. Reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. Dan dari situ kami mengelola semua sampah-sampah organik and non-organik untuk tetap bisa gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Next please. Jadi untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi di PPI di seluruh Indonesia, kalau kita mau fokus di social entrepreneurship, di mana kita bisa memperkuat ziswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf, we have to, kalau paling gampang itu basic needs lah. Basic needs is few itu, food, energy, water and waste, because everything and everybody will produce waste when you consume the food, energy and water. This is our businesses, our factories. We have beras jagung, beras pelangi, beras putih yang biasa, dan juga lain-lain semua ada di sini. Yang kami punya star project, star business is the black diamonds, black garlic yang sudah diekspor ke luar negeri. Next please. This is the food business and food industry dari Al Asriya Nurul Iman. Ini kami menjadi tempat pusat pelatihan untuk kemarin dari programnya Gubernur Jawa Barat untuk One Pesantren One Product. Jadi kami melatih pesantren-pesantren seluruh Jawa Barat bagaimana mereka mengelola industri mamin, makanan dan minuman secara profesional, accountable and transparent, as well as the health, safety, environment dari pabrik atau usaha-usaha tersebut. Next please. Berikutnya. This is the food business, this is the energy. Kami menggunakan solar panel juga, cooking oil untuk mendapatkan diesel. Terus kotoran sapi dan santri kami jadikan biogas atau bio LPG untuk pabrik roti kami, roti per hari. Next please. Berikutnya air minum kami, ini pabrik air minum kami, juga kami kerjasama dengan Jepang yang membantu kami dari segi teknologinya. Next please. Ini waste, daur ulang sampah organik dan non-organik. Berikutnya. This is handicraft, this is all waste. Jadi Bapak, teman-teman, di webinar adalah handicraft kami, dan ini semua adalah dari waste. Kalau yang dari fotonya saya dan almarhum Habib itu dari sampah, sampul permen, ada permen Kopiko dan yang lain-lain. Kalau yang di sebelah kanan, kaligrafi itu adalah dari cangkang kulit telur. Dan ini semua menghasilkan that rupiah. So reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. 4 R's. Next please. Ini pelatihan-pelatihan, dan di sebelah kanan juga kami memproduksi kaligrafi dari paralon bekas, dan itu bisa dijadikan lampu, itu dari paralon bekas. Next. Jadi ini adalah semua usaha-usaha dari yang bisa give ideas untuk teman-teman di
mahasiswa-mahasiswi di seluruh dunia di PPI, because saya tahu sebagai mahasiswa-mahasiswi, even though it's a scholarship program, you still need to to support your lifestyle. Karena saya juga dulu saya dulu juga lahir dan besar di Singapura, and I know that when you are sebagai seorang musafir, sebab itu musafir itu bisa dapat zakat, kerana it's not easy when you are so far away from home, and there's kadang-kadang support social itu tidak bisa immediately kita dapat. Jadi kalau saya di santri-santri saya yang kami kerjasama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Pertahanan, santri-santri kami yang dikirim ke daerah 3T, daerah perbatasan itu, kami mengajarkan mereka untuk integrated farming. Kerana di Indonesia kita sangat beruntung, kita punya everything dengan tanah yang sangat subur, dengan matahari yang all year round, kita bisa melakukan integrated farming. Jadi seperti this program ini, jadi semua santri-santri saya yang dikirim ke daerah perbatasan, mereka melakukan program integrated farming ini. Jadi peternakan kambing, domba, terus pertaniannya di jagung, dan ikanannya adalah di ikan lele. Next please. Jadi berikutnya, next. Jadi teman-teman yang di luar negeri, kalau saya melihat selalu kita start from small, start from something that is easy. Kerana saya juga pegang program social entrepreneurship di Malaysia untuk Lincoln Medical College. Jadi di sana di Malaysia itu diwajibkan semua mahasiswa harus menjadi wirausaha, harus menjadi wira swasta, harus menjadi pengusaha. Walaupun mereka akan menjadi seorang doktor atau mereka in the medical field, tapi tetap mereka harus menjadi pengusaha. Kerana kalau kita menjadi pengusaha, kita bisa memberikan bisyarah, gaji atau salary untuk pegawai-pegawai kita. Sebab itu Rasulullah SAW mendoakan semua pengusaha, dan 9 dari 10 pintu rezeki itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah dari usaha, dari dagang, dan dari bisnes. Jadi teman-teman, adik-adikku sayang, anak-anakku tercinta di seluruh dunia, we must focus in business and economy, because Nabi aja mendoakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah untuk pengusaha dan pedagang. Jadi ini adalah program-program yang kami terapkan di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Jadi selain di fuel, food, energy, water and waste, kami apa yang dibutuhkan oleh santri seperti konveksi, itu kami jahit, seperti sandal, kami punya pabrik sandal, karena setiap hari sandal itu pasti ada yang hilang, karena dengan 15,000 santri, yang namanya pinjam itu nggak pernah dibalikin. Jadi itu yang kami produksi. Jadi apa yang dibutuhkan oleh santri Nurul Iman itu yang kami produksi, termasuk kopiah dan yang lain-lain. Jadi bagi adik-adik dan mahasiswa-mahasiswi di seluruh dunia, you just look around you. What is needed by your community, by your friends, itu yang kita siapkan. Dan insyaAllah dengan kita berdagang dan berusaha, sepertinya sunnahnya para nabi dan para rasul yang mereka rata-rata adalah pedagang dan pengusaha, insyaAllah kita akan mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, wal barakah. Amin. Mohon maaf, lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran jiddan, afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Ketua PPI Dunia atau pengurus PPI Dunia terkait sinergitas serta konsep kerjasama. Namun sebelum Mas Koor PPI Dunia menyampaikan acara sambutan, ada video yang akan kami tayangkan terlebih dahulu. Baik, kepada operator dipersilahkan.
cita-cita PPI Dunia teruslah berkarya menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah. Teruslah berkarya menginspirasi, memotivasi. Masya Allah. Baik, acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahruk Ibnu Haki. Silakan. Terima kasih Mbak Salsya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas, Mas. Alhamdulillah. Jelas ya. Izin saya share screen. Muncul? Ya, muncul Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam 24 jam dari PPI Dunia, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir hari ini. Salam 24 jam itu menjadi salam khasnya dari PPI Dunia karena saat ini kita di Indonesia itu sudah mau sore, tetapi yang ada di Portugal ini Mbak Ika baru bangun tidur gitu. Jadi sulit untuk mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari, subuh gitu. Nah, jadi karena biar cepat jadinya salam 24 jam. Nah, ini menjadi salam identitas dari PPI Dunia. Yang saya hormati Ibu Lina Mulyadi, founder Lumbung Indonesia, yang telah menjelaskan profil Hanida Foundation. Ini sangat menginspirasi sekali dan luar biasa. Lalu yang saya hormati Ibu Umi Wahidah, Dewan Penasehat Lumbung Indonesia, sekaligus pendiri pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Sangat menginspirasi sekali tadi saya mengikuti sharingnya. Jadi saya senang sekali hari ini bertemu dengan Sri Kandi Indonesia yang sangat luar biasa menginspirasi dan harus kapan-kapan ini harus kita undang di PPI Dunia. Yang saya hormati Ibu Sri Suparni Bahlil, founder Hanida Foundation sekaligus Dewan Pembina. Ini kalau begitu ini saya manggil Ibu Sri Suparni itu adalah Yunda gitu, karena Bang Bahlil ini adalah kandak kami semuanya gitu. Terus yang saya hormati Ibu Musyarafah Mahmud, Ketua Yayasan Hanida, dan juga Ibu Cut Emma sebagai Ketua Koperasi Hanida Indonesia Bersinar. Sekaligus yang saya hormati rekan-rekan dari PPI Dunia. Di sini ada Mbak Sekjen, Mbak Ika, Mbak Salsabila, Mbak Meli, dan rekan-rekan dari Direktorat PIBK. Kami ini mengundang beberapa anggota pengurus yang nantinya akan melakukan atau menjajaki sinergitas antara PPI Dunia dengan Hanida Foundation. Saya setelah melihat profil yang tadi disampaikan langsung harus ini segera dieksekusi gitu. Jadi tidak boleh ada kata tidak boleh tidak ada kata enggak, ini harus bisa gitu. Jadi langsung saya japri Mbak Sekjen, Mbak ini harus segera di follow up gitu. Ini sebelum saya menyampaikan karena sejatinya dari program yang sudah disampaikan tadi, socio entrepreneur segala macam, ini sejalan dengan sifat dari PPI Dunia, yaitu bagaimana kita PPI Dunia itu sebagai organisasi yang non-profit ini bisa memberikan suatu inspirasi kepada para pelajar, pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah ini sejalan sekali dengan program-program yang ada di Hanida Foundation. Sedikit sekilas profil tentang PPI Dunia. PPI Dunia itu terdiri dari 3 kawasan yang tersebar. 3 kawasan ini ada di kawasan Asia Oceania,
lalu Timur Tengah dan Afrika, dan terakhir itu adalah Amerika dan Eropa. Total dari 3 kawasan ini PPI Dunia itu memiliki anggota yang tersebar di 60 negara. Nah, inilah salah satu kekuatan PPI Dunia sebagai, mungkin kami bisa mengklaim sebagai organisasi pelajar terbesar di dunia karena berada di 60 negara, dan ini belum ada lagi organisasi pelajar yang memiliki keanggotaan itu lebih dari yang tersebar di 60 negara. Nah, ini kami mungkin satu-satunya mungkin bisa jadi akan masuk rekor muri gitu. Kalau misalkan memungkinkan gitu. Nah, ini terkait dengan status hukum dari PPI Dunia, kami itu adalah berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 5595 tahun 2020. Tentunya ini akan menjadi suatu legalitas kita dari PPI Dunia untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Terkait dengan PPI Dunia, ini sedikit sharing terkait visi dan program unggulan PPI Dunia Cendekia Apik periode 2021-2022. Kita ini memiliki semangat gotong royong yang berkelanjutan untuk menjadikan PPI Dunia sebagai pusat laboratorium terintegrasi untuk mendorong bonus demografi menjadi bonus ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tadi sejalan sekali dengan program-program yang ada di Hanidah Foundation, segala macamnya itu bagaimana sih kita itu harus bisa bangkit mandiri khususnya di bidang ekonomi. Nah, ini kami berharap nanti kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam program-program nantinya akan kita kolaborasikan bersama Hanidah Foundation. Terkait dengan PPI Dunia ini, kami memiliki prinsip yaitu dengan pendekatan pentahelix, di mana kami PPI Dunia itu membangun ekosistem organisasi ini dengan kerangka pentahelix, yang mana kita itu akan berkolaborasi, bekerja sama, bahkan sejalan dengan pemerintah, universitas, industri, masyarakat, dan media. Kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri sebagai organisasi semacam PPI Dunia ini tanpa kita itu bisa bekerja sama. Oleh karena itu kami dengan pendekatan pentahelix ini, kami bersepakat untuk memperluas bagaimana kerjasama kemitraan kita itu akan semakin luas, yang mana dampaknya itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat lebih pasar, lebih luas, lebih dalam. Nah, inilah interaksi dari kelima aktor ini, dan saya melihat dari Hanidah Foundation itu dari berbagai macam ya, mulai dari aspek masyarakatnya ada, bisnisnya ada, artinya ini akan dari universitinya ada, artinya akan menjadi sesuatu yang semakin lengkap ketika kita bisa dikolaborasikan bersama-sama. Nah, ini prinsip yang akan kami pegang. Karena itu kemarin Mbak Salsabila menyampaikan bahwa akan ada rapat dengan Hanidah Foundation gitu. Kami langsung mencoba merespon langsung, ayo kita meeting bersama sekaligus untuk menjajaki apa sih sinergitas kolaborasi apa, kerjasama yang seperti apa yang sekiranya itu nanti bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Dari sini saya melihat mungkin yang terkait dengan peluang tersebut, kami dari PPI Dunia melihat ada beberapa yang akan kita bisa kolaborasikan antara Hanidah Foundation dengan PPI Dunia. Yang pertama itu adalah UMKM Go Global. Tadi sudah disampaikan bahwa dari Hanidah Foundation sudah memiliki pengalaman mengirimkan ekspor segala macam bersama di beberapa negara. Artinya ini kami juga bisa menjalankan juga kerjasama tersebut agar bisa masuk kepada 60 di PPI negara di 3 kawasan. Ini akan menjadi satu program kerjasama yang sangat luar biasa ketika kita bisa mengeksekusinya. Lalu yang kedua, workshop, training, dan sertifikasi. Ini adalah untuk pelajar dan sasaran kerjasama. Misal ada pesantren atau misalkan di daerah tertentu yang memerlukan workshop training, yang nanti sertifikasi, yang nantinya
narasumbernya itu bisa dari kedua belah pihak, baik itu Hanida Foundation maupun PPI Dunia, ini juga bisa kita buatkan bersama-sama untuk meningkatkan soft skill. Lalu yang ketiga ini program beasiswa bagi pelajar Indonesia di luar negeri gitu. Saya melihat berbagai macam dari background para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, ini ternyata mereka tidak semuanya itu memiliki beasiswa. Nah, ini yang tentunya ini akan menjadi suatu peluang ketika misalkan ini bisa kita eksekusi, memberikan beasiswa, minimal bisa memberikan beasiswa living cost misalkan. Tetapi mereka yang sudah berada di luar negeri ini bisa diklaim gitu. Misalkan Mbak Salsa sekarang berada di Malaysia gitu, belum memiliki scholarship, butuh scholarship living allowance misalkan. Ternyata Hanida Foundation mau memberikan beasiswa untuk living allowance. Ini si awardee ini juga bisa diklaim sebagai awardee dari beasiswa dari Hanida Foundation. Nah ini akan lebih strategis ketika misalkan ini juga bisa kita explore peluang seperti apa sih untuk beasiswa bagi pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, atau misalkan beasiswa riset yang sekiranya itu diperlukan oleh Hanida Foundation. Lalu yang keempat, penguatan SDM dan inovasi riset. Seperti yang kita ketahui bahwa PPI Dunia itu tersebar di 60 negara, memiliki background sangat berbagai macam, dan mereka mahasiswanya, anggotanya itu juga memiliki basic riset yang juga sangat luar biasa. Nah ini kami coba menawarkan suatu penguatan SDM dan inovasi riset untuk Hanida Foundation dalam program Research and Development serta pelatihan dan training berbasis digital. Apa yang sekiranya ini bisa kita laksanakan dari situ, mulai dari IoT, Artificial Intelligence, ataupun apa. Karena sejatinya era 4.0 menuju 5.0 ini adalah menjadi suatu keniscayaan buat kita untuk menguasai dalam bidang teknologi. Lalu yang terakhir, pengabdian masyarakat dengan berwawasan lingkungan di wilayah 3T maupun di pedesaan di seluruh Indonesia. Tadi juga sudah dimention oleh Hanida Foundation bahwa banyak sekali program-program bekerja sama dengan HIPMI, lalu dengan mitra-mitra yang lain. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita bisa melaksanakannya. Ini kami juga memiliki konsep bagaimana yang sedang kami jajaki, yaitu pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan eco-fishing port gitu. Jadi bagaimana kita akan bekerja sama dengan universitas dan masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan untuk mendukung bagaimana pemberdayaan masyarakat ini bisa kita dampingin. Itu sebagai contoh. Tetapi nanti ketika misalkan memang dari Hanida Foundation memiliki konsep bagaimana pengabdian masyarakat yang akan kita laksanakan bersama-sama, itu juga bisa kita kolaborasikan. Sebagai contoh ini yang program yang bersama ini kami juga bekerja sama dengan Kabupaten Banyuwangi dan beberapa gapoktan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini sedang kita melakukan program Coral Reef Creation gitu. Ini untuk restoration maksud saya, Coral Reef Restoration, jadi restorasi terumbu karang di Banyuwangi. Jika nanti memang berkesempatan Hanida Foundation interest untuk melakukan kolaborasi bersama support dalam program ini, kami juga sangat very welcome karena target kami itu bisa memasang sekitar 25.000 transplantasi terumbu karang di Banyuwangi di Pantai Watu Dodol. Nah ini yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya. Dan ini juga beberapa portofolio beberapa bulan terakhir yang kami lakukan, bagaimana kontribusi PPI Dunia menyusun buku Indonesia Emas Berkelanjutan bekerja sama dengan LIPI, lalu buku Recovery COVID-19 Ongoing, ini sedang disusun bagaimana pemikiran-pemikiran para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri untuk membuat pikiran kita Indonesia itu harus bisa bangkit, recovery itu seperti apa. Lalu festival pendidikan luar negeri ini akan melibatkan 52 negara, lalu kerjasama PPI Dunia dengan aktor Pentahelix. Terakhir kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Koperasi. Yang BUMN kami mengirimkan talenta PPI Dunia untuk magang di Kementerian BUMN. Lalu PPI Dunia menjadi jembatan strategis dalam investasi dunia. Nah ini sejalan sekali dengan
program yang ada di Kementerian Investasi, di Menteri Investasi Kanda Bahlil. Barangkali nanti Ibu Bahlil juga bisa mengakomodir bagaimana agar PPI Dunia itu bisa menjadi jembatan strategis tentang investasi dunia seperti apa, dan kami siap untuk mensupport program-program yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya, dan kami yakin ketika misalkan ini bisa kita eksekusi untuk kita kerjasamakan, PPI Dunia bersinergi dengan Hanida Foundation untuk Indonesia yang maju, yang unggul, dan serta beradab buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sri Suparni Bahlil, founder Hanida Foundation atau Dewan Pembina Lumbung Indonesia atau istri Menteri Investasi dan BKPM. Baik, terima kasih Adinda host kita yang cantik. Banyak sekali tadi disebutkan jabatan saya ya. Masya Allah, apalah arti sebuah jabatan ya, kalau tidak amanah gitu. Jadi ini jabatan saya itu cuma nebeng saja, numpang nama, numpang tenar ya, numpang tenar di jabatan suami gitu. Tapi insya Allah apapun itu, yang penting kita bisa memberi manfaat buat sesama gitu ya, dari itu sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di samping saya lagi ada si kecil, jadinya agak riwah sedikit ya. Ya, tadi juga on off karena ada Zoom meeting yang anak SMA. Jadi sambil menyelam minum susu nih. Jadi hari Minggu insya Allah kita sama-sama produktif ya semuanya. Mohon maaf, jadi agak kurang fokus gitu. Tadi kebetulan pas ada Zoom juga dari jam 2 sampai jam 3, Zoom orang tua murid yang SMA kelas 2. Dan di samping saya juga ada si kecil yang paling bongkok. Jadi agak ribet, mohon maaf. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, guru besar kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, umatnya, dan kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita. Yang saya hormati, di sini ada Ibunda Umi Wahidah ya, sahabat saya tercinta dan senior juga motivator saya, yang alhamdulillah selalu hadir walaupun kita baru bertemu secara fisik baru beberapa pekan kemarin. Namun sebelumnya kita sudah sering komunikasi lewat virtual seperti sekarang ya. Saya bersama adik-adik dari PPI semua, insya Allah di kemudian hari kita bisa berjumpa secara offline. Yang saya hormati pula di sini ada Ibu Ketua Hanida Foundation, Ibu Ara Mahmud, ini juga sahabat saya tercinta yang selalu membersamai saya dimanapun berada. Terima kasih atas kehadirannya. Juga di sini tadi saya lihat juga ada Adinda Emma ya, Ketua Koperasi. Walaupun di tengah perjalanan dalam rangka menjenguk Ananda tercinta ya, yang lagi di pesantren juga, namun menyempatkan waktu juga untuk mengikuti
sharing diskusi kita pada ya. Terima kasih nak, terima kasih sayang. Oke. Ya. Sebentar ya. Oke, maaf ya sekali lagi, maaf ini sambil ngomong bocah. Inilah ibu-ibu kalau kerja, kalau lagi apa ini sambil semua sambil merangkap ya, sambil ngomong di depan kamera, sambil di samping kanan kiri ada anak-anak gitu. Jadi apapun itu insya Allah semua kita bisa lakukan dengan baik. Mohon dimaklumi. Nah itu tadi, dan yang saya hormati semua di sini ada Adinda Ketua PPI ya, ada Adinda Faruk Ibnul Haki. Ini Yakusa ya, Yakusa. Tadi sudah menyampaikan abang ya. Kita undang lagi Bu Sri. Ya, dan standby approve ya. Ya teh. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah saya kok ini ya, ada trouble ini jaringan atau laptop yang error tadi ya. Baik, kita lanjut ya, karena tadi alhamdulillah sudah disampaikan Ketua Lumbung Indonesia ya. Tadi saya rasa juga sudah mewakili dari kita semua program-program dari Hanidah Foundation itu di sini ada Lumbung Indonesia dan Koperasi Hanidah Indonesia Bersinar. Ini adalah satu kesatuan ya antara Hanidah Foundation. Jadi tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Rendina tadi sebagai Ketua Lumbung Indonesia adalah program kita bersama. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita dari Hanidah Foundation memang mempunyai program-program unggulan ya. Semua memang program kita program unggulan selain pemberdayaan umat tentunya ya. Ada program tulisan, gerakan menulis Al-Quran, tadi kan termasuk juga kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan juga yang paling mungkin yang untuk sinergisitas kita antara Hanidah Foundation dan nantinya sinergi antara Hanidah dan PPI Dunia, insya Allah ini dari segi ini ya bidang pemberdayaan UMKM mungkin seperti itu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dinda Faruk sebagai Ketua PPI Dunia, apa saja yang kira-kira sinergisitas apa yang bisa kita kolaborasikan nanti antara Hanidah Foundation dan PPI Dunia. Nah tadi ibarat makan, kita mau makan ya menu-menu semua sudah disiapkan. Nanti terserah menu apa yang kira-kira dari PPI Dunia itu yang mau kira-kira menu apa yang menjadi favorit untuk saat ini seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kalau untuk terkait dengan pemberdayaan UMKM bisa langsung berhubungan dengan Indonesia. Itu Teh Tina Mulyadi yang tadi sudah menyampaikan bahwa memang kita sudah ada di Turki seperti itu ya. Kita juga tidak muluk-muluk karena Hanidah Foundation ini baru berusia 2 tahun. Nah tentunya ibarat bayi juga ini masih berjalan pun juga belum bisa tegak. Tentu kita butuh sinergisitas dari pihak manapun yang ingin meluruskan atau membuat kita semakin kokoh, termasuk PPI Dunia yang tadi sudah disampaikan oleh Dinda Ketua bahwa PPI Dunia ini sudah ada di 60 negara ya. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita bersama untuk bagaimana sinergi baik ini bisa terbangun, terjalin dengan baik dengan pihak manapun. Nah, justru kita dari Hanidah Foundation ini, walaupun tadi yang sudah dipaparkan oleh Ketua Lumbung Indonesia, program-program apa yang kita sudah jalankan selama ini, namun kita juga tidak muluk-muluk ya,
tidak terlalu ekspektasi, intinya di sini kita jalan dan jalan, dia kerja seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun program kita cukup banyak ya, alhamdulillah kita bisa jalan walaupun di tengah pandemi ini kita tidak bisa keluar daerah, misalkan banyak sekali sekarang yang ngantri daerah-daerah yang ingin di launching. Cuman saya menyampaikan kepada Ketua Lumbung Indonesia bahwa kita mau melaunching komunitas ini bukan hanya seremonial saja. Saya tidak mau seperti itu, tapi harus benar-benar program kita bisa jalan seperti itu. Jadi kalau untuk sekedar seremonial launching kita setiap mungkin sebulan bisa 2-3 kali ya mau launching. Ini banyak sekali yang antri, tapi tunggu dulu, mohon maaf kadang-kadang ya kita bukannya karena kita ini memang menjalankan program dari Hanida Foundation sebagai yayasan yang tentu kita ketahui bersama yayasan ini adalah lembaga nirlaba ya, yang tidak menjalankan kegiatan bisnis atau dagang dan sebagainya. Nah, untuk itu kenapa kita sampai mungkin tadi harusnya kita bicara tentang selayang pandang tentang Hanida Foundation ya. Mungkin nanti Ibu Ketua Hanida yang akan menyampaikan, tapi tidak apa-apa. Di sini saya sedikit memberi gambaran bahwa Hanida ini memang kemarin tanggal 20 itu baru berulang tahun yang kedua tahun seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun ini kita menjalankan program yang memang prioritas kita adalah program sosial kemanusiaan, di mana pada masa pandemi ini banyak sekali yang memang butuh perhatian dari kita semua, bukan hanya dari pihak pemerintah. Alhamdulillah kita turut membantu pemerintah walaupun sekecil apapun yang kita kerjakan, mendapat apresiasi yang luar biasa juga. Jadi dari teman-teman juga, teman-teman yang konsen terhadap permasalahan sosial, alhamdulillah turut gabung bersama kita. Jadi intinya kita ini boleh dibilang juga menggerakkan atau penggerak juga, alhamdulillah, karena setiap kegiatan kita pasti banyak yang urun rembuk yang menyumbangkan tenaga pikiran itu secara sukarela seperti itu. Sebagai contoh, awalnya kita pernah melakukan kunjungan ke Dusun Cilele, Karawang. Waktu pertama kunjungan baru kita sendiri. Itu tadi yang sudah kita lihat videonya, itu video yang kunjungan yang kedua. Yang pertama itu lebih parah lagi, kita jalan kaki sepanjang berapa kilo ya waktu itu di Lina ya lumayan tanpa 3 kilo cek dan sebagainya, yang tidak ada lampu di kampung tersebut. Jadi kita sama-sama ke sana, tapi kunjungan kedua begitu lihat respon kita jalanin, alhamdulillah banyak sekali para relawan-relawan yang turut membantu program kita dan ikut bergabung ya bersama Hanida. Dan semakin kesini ya, alhamdulillah banyak sekali komunitas, ternyata banyak sekali komunitas-komunitas yang satu frekuensi dengan kita. Nah intinya kita di sini itu hadir untuk sama-sama ayo menggerakkan. Memang harus butuh penggerak ya di situ. Ternyata banyak sekali komunitas-komunitas yang bukan hanya kita saja gitu. Cuman banyak sekali yang tidak muncul, karena itulah mungkin butuh figur penggerak supaya kita bisa jalan bersama, karena semua komunitas itu punya program yang bagus-bagus semua seperti itu. Nah di sini kita membentuk dari Hanida Foundation. Kenapa sampai ada Lumbung Indonesia dan ada koperasi Hanida Indonesia Bersinar itu tadi, karena memang kita di Hanida Foundation yang awalnya memang ingin melakukan kegiatan, bisa melakukan semua program, tapi ternyata kita supaya jangan ada
apa istilahnya dusta di antara kita gitu ya, supaya jangan ada klaim-klaim apa dan sebagainya. Menghindari hal-hal tersebut, kita mendirikan sebuah koperasi dan juga komunitas supaya kita action kita itu bisa luas ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh sekarang untuk pemberdayaan UMKM kita sudah di beberapa daerah sudah launching dan sudah berjalan, dan di luar negeri juga sudah ada Turki ya, lumbung Turki. Insya Allah ini kalau disupport lagi, ada sinergi dengan PPI Dunia, ini insya Allah lebih kuat lagi begitu. Dan tadi Adinda Ketua PPI juga untuk ini yang dipaparkan tadi udah sangat bagus ya. Nanti untuk sinerginya apa yang kita bisa sinergikan dengan pemerintah, insya Allah kita bisa sebagai penyambung lidah, bisa inilah menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan mungkin gagasan dari teman-teman PPI semua. Insya Allah kita bisa bantu menyampaikan, seperti walaupun selama ini kan sudah berjalan ya, tadi saya mendengar dan melihat bersama Kementerian BUMN, terus koperasi seperti itu ya. Jadi nanti dari tadi yang mungkin untuk Kementerian Investasi sendiri apa saja yang kira-kira bisa ini nanti kita bisa sampaikan, insya Allah seperti itu. Intinya kita ini ada akses ya, insya Allah yang bisa mumpung diamanai gitu kan. Mungkin ada kemudahan akses, kita bisa menyampaikan kalau memang ada kemudahan, kenapa tidak, seperti itu ya. Jadi intinya bismillah, kita dari Hanidah Foundation tidak terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu besar. Intinya ayo kalau mau bersinergi kami dengan senang hati, seperti itu yang karena ini yang sudah kita jalankan ya, sinergisitas kita dengan berbagai komunitas yang alhamdulillah kita tanpa meminta mereka datang sendiri, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita jalankan selama ini yang awalnya kita mandiri, tapi sekarang atas kolaborasi, atas sinergisitas dengan komunitas lain, lembaga dan organisasi-organisasi lain yang mempercayakan Hanidah Foundation untuk menjadi penggerak atau pelopor dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita dengan senang hati. Apalagi ada PPI yang sudah berada di 60 negara gitu ya. Insya Allah semua bisa berjalan. Nanti apa-apa yang menjadi teknisnya bagaimana, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Ketua Lumbung Indonesia saya di sini sebagai pembina, tentunya juga sebagai kontrol dalam memanage lembaga ini. Di sini ada Ibu Ketua juga Ketua Koperasi, masing-masing job desk-nya sudah ada. Jadi silakan apa-apa yang nanti kedepannya bisa disinergikan, mungkin yang tadi awal mungkin program pemberdayaan UMKM ya, produk-produk dan sebagainya yang mungkin mau nanti dari PPI mau mengembangkan tentang produk UMKM yang ada di luar negeri, mau tentang ekspor dan sebagainya, silahkan nanti kita bisa diskusikan. Itu mungkin sementara itu dari saya, dan juga tadi dari Umi Wahidah ya, dari Nurul Iman, kiranya juga nanti bisa, kita sudah bersinergi selama ini juga, nanti insya Allah mudah-mudahan dengan bergabungnya dengan adik-adik dari PPI ini juga kita memprioritaskan ya apa yang program-program yang dari pesantren Asriyah Nurul Iman ini nanti bisa kita ini lagi ya, kita bisa kembangkan lagi ke luar negeri gitu ya Umi ya, untuk produk-produknya bisa ekspor seperti itu ya, insya Allah. Walaupun selama ini saya percaya
Umi jam terbangnya juga tinggi dan juga jaringannya juga luar biasa ini, itu kan. Jadi insya Allah selalu diberi kemudahan lah dengan hadirnya Umi ini di tengah-tengah kita, juga menambah percaya diri saya juga ini. Gitu ya Umi. Jadi mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, dan sekalian saja ya nanti untuk menutup diskusi, karena saya ada ini lagi juga, sebentar lagi ada Zoom lagi juga. Ya, untuk itu mari kita menjadikan ibarat bunga ya, yang senantiasa menyebarkan aroma wangi ya kepada setiap orang gitu ya. Jadi wangi yang saya maksud di sini adalah wanginya kebaikan, seperti itu. Jadi kenapa saya mengambil istilah bunga, karena bunga karena wanginya bunga ini tidak berubah kadar keharumannya ya, bahkan kepada orang yang mati pun juga tetap membutuhkan wanginya bunga, seperti itu ya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa berbuah kebaikan, dan ayo sama-sama kita berbuat untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kita akan lanjutkan sharing diskusi dari Ibu Musyarafah Mahmud, Ketua Yayasan Hanidah. Ibu Musyarafah sudah masuk. Maaf, iya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Mbak. Oh iya, benar-benar. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita mengambil foto bersama terlebih dahulu, karena mengingat Ibu Sri Suparni yang ada acara selanjutnya. Baik, untuk Mbak sangat mudah, mungkin banyak sekali yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dengan program UMKM Go Global itu saya luar biasa sekali, dengan kekuatan PPI di 60 negara. Alhamdulillah banget untuk UMKM di dunia ini, yang kalau misalnya kita bisa kolaborasi, Masya Allah gitu ya. Jadi produk-produk kita yang ada di dalam negeri bisa terbantukan dengan keberadaan para anggota PPI di seluruh dunia, bisa bantu pasarkan produk-produk mereka juga. Demikian apapun yang bisa timbal balik lah istilahnya, yang bisa kita kerjakan bersama-sama, ataupun misalnya ada workshop yang diperlukan oleh para UMKM kita di sini, mungkin kita bisa jembatani dengan para mahasiswa PPI yang sangat luar biasa. Karena saya yakin orang-orang yang bersekolah di luar negeri itu adalah orang-orang unggulan yang punya wawasan sangat luas dan bisa memberi manfaat banyak, untuk memberi paling tidak ada gambaran-gambaran yang lain lah, yang lebih luas kepada masyarakat kita, orang-orang kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan ada realisasi dalam waktu dekat yang bisa kita laksanakan bersama-sama, bisa kita realisasikan, bisa kita kerjakan bersama-sama, dan semoga Bismillahirrahmanirrahim, semoga kolaborasi antara Hanidah Foundation dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang seperti cita-cita kita bersama. Demikian sharing dari saya. Mungkin kalau ada diskusi tanya jawab kita bisa lanjutkan di kesempatan berikut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendapatkan sharing diskusi dari Ibu Cut Emma, Ketua Koperasi Hanidah Indonesia Bersinar. Kepada Ibu Cut Emma dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya dengan Cut Emma. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Koperasi Hanidah Indonesia Bersinar. Nah, ini sebenarnya saya sangat mengapresiasi sekali terhadap sinergisitas yang telah disampaikan dari awal tadi, dan hingga akhirnya
Bu Ara menyampaikan, menurut saya ini merupakan suatu pencerahan sekali ya buat kita semua, apalagi dalam bergerak bersama, bersinergi bersama untuk mewujudkan impian dan masa depan bersama juga. Dalam hal ini saya sebagai koperasi, mewakili teman-teman koperasi yang alhamdulillah saat ini selalu bersinergi dengan teman-teman Lumbung Indonesia, di mana koperasi adalah sebagai lembaga hukum, yaitu untuk melakukan penanganan unit usaha dari teman-teman UMKM di berbagai daerah. Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama segala pihak, dan untuk menyentuh UMKM itu memang agak sedikit gampang-gampang susah. Karena apa? Mungkin saya sama Teh Lina kita udah sering jalan bareng ya, tahu sekali karakteristik seorang UMKM, dan kita juga harus tahu bagaimana untuk memulai hal yang harus kita edukasi terhadap mereka, karena UMKM itu kan gak semuanya sama pemahaman dan pengetahuannya. Jadi kita harus bergerak dari langkah yang benar-benar bisa terwakili mereka punya kemauan seperti apa, harus ada titik temu. Nah, dalam hal ini saya sangat bahagia sekali dipertemukan dengan orang-orang luar biasa di sore hari ini. Ini ada Bang Boyke juga nih dari California, walaupun nggak pernah ketemu tapi luar biasa. Sociopreneurnya nih sampai ke Indonesia kerasa banget ini, alhamdulillah supportnya, terima kasih. Dan juga ada teman-teman PPI Dunia, ini luar biasa, visi misinya sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya sangat mengapresiasi atas segala visi dan misi yang telah tadi disampaikan, dan luar biasa program-programnya. Begitu juga dengan teman-teman Lumbung yang hadir di sini, dan tidak lupa juga Umi Waheda, ini luar biasa juga, ini seorang akademisi, seorang sosiopreneur ini yang nggak ada batasnya nih dalam berbuat kebaikan. Menurut saya sangat menginspirasi kami semua gitu. Dan tentu luar biasa sudah terlepas dari Kak Sri Bahlil. Kenapa saya manggil bukan Bu Sri ya? Karena saya merasa Kak Sri ini emang sosok inspirasi yang merupakan sangat sangat bisa memotivasi kita semua melalui sentuhan beliau yang agak modern gitu lah, jadi tidak kaku gitu, dan agak fleksibel dan kondisional. Makanya saya dalam menjalani program-program yang ada selama ini bersama Hanida, bersama Lumbung, itu tidak terbebankan sedikit pun, tapi melainkan enjoy, karena ketemu pengetahuan baru, orang-orang baru, dan suasana-suasana baru yang kadang-kadang sering dikejutkan dengan program-program yang luar biasa. Ini yang bikin sering kejutan tuh kayaknya Prof. Uko ya di sini ya, dari Limar ini sering bikin kejutan-kejutan programnya yang sangat sentuh, dan kadang-kadang kita kaget-kaget sentuhan programnya ini agak-agak ekstrim dan agak-agak mengharukan gitu loh. Jadi hebat hari ini kita. Saya berharap mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling bersinergi. Dan yang paling terpenting kalau bicara tentang UMKM, yang pertama harus kita ketahui adalah karakteristik UMKM. Terus kita harus start dari mana, dan juga kita tidak bisa menyamakan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Begitu juga dengan negara lain dengan negara lainnya, karena masing-masing punya keunggulan dari spesifikasi letak geografis, demokrasi juga, dan sama psikologis dari penduduk yang ada di sana. Jadi mulai dari sekarang kalau bisa kita ada punya big data yang kita bisa tahu kira-kira keunggulan apa yang mau kita angkat untuk masing-masing sektoral agar lebih fokus aja. Karena kalau semuanya mau kita garap kayaknya nggak mungkin gitu. Karena kita harus punya satu unggulan di setiap masing-masing sektor atau setiap masing-masing wilayah gitu ya. Sehingga kita tahu ini kalau misalnya seandainya untuk di wilayah Indonesia bagian timur apa yang harus diangkat, wilayah Indonesia bagian barat apa yang harus diangkat, ataupun mungkin buat teman-teman PPI yang ada di wilayah internasional, misalnya di daerah wilayah Indonesia Timur, apakah pariwisatanya yang harus diangkat, ataukah mungkin untuk Indonesia wilayah bagian atau mungkin untuk luar negeri bagian apa, apakah harus edukasinya yang harus kita angkat. Karena memang yang paling banyak kalau ke luar negeri, kalau kita bicara tentang pasar di luar negeri, itu sebenarnya kita paling banyak memberangkatkan sumber daya manusia, entah itu terlepas untuk belajar, apakah itu terlepas untuk bekerja. Nah, hal-hal inilah keunggulan-keunggulan masing-masing dari sektoral yang harus kita punya data-data agar bisa fokus dalam mengerjakan suatu program. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, saya mohon maaf apabila saya kurang kondusif menyampaikan, karena memang
sekarang lagi di Sukabumi dalam perjalanan, saya support. Insya Allah saya akan terus bergerak bersama, bersinergi bersama dalam memajukan program yang akan kita capai secara bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sharing diskusi dari PPI Dunia. Sebelum melanjutkan sharing diskusi dari PPI Dunia, saya akan menampilkan sebuah video dari PPI Dunia. Lebih dari 80.000 mahasiswa aktif yang tersebar di seluruh dunia mengukuhkan keberadaan PPI Dunia sebagai organisasi pelajar Indonesia terbesar di luar negeri. Potensi inilah yang mendukung PPI Dunia untuk berpartisipasi aktif melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan atau workshop, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya para pelajar Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi kepada bangsa dalam membersamai Indonesia Emas 2045. Berkuliah di luar negeri tentunya tidak hanya menawarkan kesempatan untuk merasakan pendidikan berkualitas, tetapi juga kemudahan akses di berbagai bidang. Momentum inilah yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar Indonesia di luar negeri agar dapat senantiasa berinovasi dan berkreasi serta menawarkan gagasan dan ide-ide brilian untuk mendorong kemajuan bangsa dalam menghadapi persaingan global. Dengan mengusung spirit cendekia apik, adaptif, progresif, inklusif, dan kolaboratif, PPI Dunia periode 2021-2022 siap bertugas. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan dengan sesi sharing dari PPI Dunia. Mungkin ada masukan lagi dari Mas Koor Faruk Ibnul Haki atau Mbak Ika Puspasari selaku Sekretaris Jenderal. Persilahkan. Mas Koor? Oke. Mungkin Mas Koornya masih ganti ini, Mbak. Ganti gadget kayaknya. Baiklah, mungkin aku mulai dulu. Mohon izin Mbak Salsa, Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. 24 jam. Teman-teman semua yang saya hormati, Ibu Sri Suparni Bahlil, yang saya hormati Ibu Lina Mulyadi, lalu juga Umi Wahida, dan seluruh jajaran dari Hanidah Foundation dan Lumbung Indonesia, Ibu Ara Mahmud Safri dan Ibu Cut Emma mungkin ya sekaligus. Oke, mungkin saya saat ini bicara mewakili Mas Koordinator Faruk Ibnul Haki. Mungkin sedikit lebih teknis gitu ya kalau dari saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya sudah mencatat banyak sekali hal dari apa yang sudah disampaikan ibu-ibu pada hari ini, dan saya surprise banget gitu sebenarnya. Dan sedikit ini harusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu nih kalau bisa kita berkolaborasi seperti itu Mbak Lina. Cuman karena satu dan lain hal, makanya ketika Mbak Salsa dan Mbak Meli yang ada di sini juga
mengajukan meeting dengan Hanida Foundation dan Lumbung Indonesia yang dikasih range tanggal pada saat itu 29 Januari atau sampai 2 Februari, saya langsung ambil yang paling dekat deh itu. Saya bilang, Mbak Salsa, ayo kita ini deh, kita segerakan ini untuk kita meeting bersama. Nah, terkait dengan tadi program-program kerja, visi dan misi, mungkin ada dua hal yang bisa saya cermati di kesempatan kali ini, yaitu memang concern PPI Dunia yang pertama terhadap pastinya kepada masyarakat di Indonesia, mungkin kalau kita persempit lagi adalah para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa membantu memfasilitasi para pelaku UMKM maupun produk-produk UMKM ini untuk bisa go global gitu ya, bisa dikenal secara internasional, karena memang secara kualitas pun tidak kalah gitu dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Nah, mungkin nanti kita harus bisa menyesuaikan seperti itu ya dengan prasyarat yang ada di luar negeri atau di negara tujuan. Nah, concern yang kedua mungkin dari kami ini memang mahasiswanya sendiri nih, ibu-ibu yang ada di luar negeri, bagaimana ketika kembali ke Indonesia, mungkin tadi seperti yang Umi Wahidah sampaikan, itu luar biasa sekali gitu ya. Hal yang tidak terlalu rumit gitu ya, tapi dampaknya besar gitu. Jadi dari pemikiran yang ada di sekitar kita setiap hari, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi nggak melulu harus ada di laboratorium yang berstandar internasional dulu harus baru kita menunggu bisa berkarya, tidak seperti itu gitu. Nah, itu nanti mungkin kita bisa juga sharing, Umi, jika berkenan. Kebetulan kita juga ada program Sedikandi Bersuara. Nah, jika seandainya Umi Wahidah berkenan untuk meluangkan waktu, membagikan ilmu dan wejangan dan juga pengalamannya kepada kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali Umi Wahidah. Nah, berikutnya bisa. Siap Umi, dari tadi nih, jadi kami ini kami punya grup Bu Lina dan Bu Umi Wahidah. Jadi ketika meeting ini berjalan, grup ini sudah ramai nih. Oh, kita bikin ini seperti itu, Mbak Bu Lina. Iya. Dan Insya Allah. Dan kebetulan PPI Dunia sendiri ada 6 direktorat, ada pergerakan dan pengabdian masyarakat, ada juga pengembangan sumber daya manusia, lalu festival luar negeri yaitu tentang beasiswa dan meningkatkan kapabilitas pelajar Indonesia kalau ingin studi ke luar negeri. Nah, itu dari Velari. Lalu juga ada Direktorat PIBK ini yang ada teman Mbak Salsa dan Mbak Meli di Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kemitraan. Lalu juga ada Direktorat Penelitian dan Kajian. Mungkin itu yang bisa saya sedikit gambarkan. Untuk Hanida Foundation Lumbung Indonesia dan PPI Dunia, saya berpikir kerjasama yang akan kita lakukan ke depannya ini bisa dikolaborasikan dengan program kerja yang ada di 6 direktorat dan 3 biro tersebut, Bu Lina. Jadi tidak tertutup hanya ada di direktorat kami di PIBK atau di bidang ekonomi kreatif seperti itu. Nah, tidak, jadi kita bisa perluas seperti itu, dan bahkan ini instruksi dari Mas Koor tadi dipercepat. MOU-nya segera kita buat agar bisa kita laksanakan semua kegiatan yang sudah ada di benak kita masing-masing. Amin. So, Insya Allah. Dan kebetulan juga kami sudah pernah mengadakan, kalau misalnya acara, sudah pernah mengadakan pertemuan dengan atas pertahanan seluruh dunia yang ada di KBRI seluruh dunia. Nah, mungkin untuk UMKM ini kita bisa mengadakan dengan atas perdagangan mungkin, Ibu. Perdagangan di seluruh dunia. Nah, untuk kiranya kita bisa memfasilitasi rekan-rekan pelaku penggiat UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu jalurnya bisa lewat itu, tapi kita bisa gali lagi nanti program atau kegiatan apa yang bisa kita kerjakan. Berikutnya
Kayaknya akan terpotong Tadi Mbak Cut membahas tentang Big Data. Kebetulan sekali tadi pagi juga Mas Toor, Mas Faruk habis mengisi acara di Direktorat Ditlitka, Penelitian dan Kajian yang membahas tentang Big Data. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya MOU, banyak sekali kegiatan yang bisa kita join event atau kita isi bersama seperti itu acaranya. Nah, berikutnya juga yang terakhir mungkin ini Bu Lina dan Umi dan Bu Ara, Ibu Cut, mengenai wilayah perbatasan. Memang untuk periode PPI